inovasi boleh, tapi perlu diteliti dulu. Kalau kita ngevaluasi diteliti dulu kapan kerjanya, Pak. Coba aja yang 1 meter dulu. Oh, enggak apa-apa. 2 meter, enggak apa-apa. 3 meter sampai yang jadi runningnya itu ya bisa mungkin kalau pakai komputer biasa bisa sehari. Akhirnya ya alhamdulillah enggak ada masalah tuh sekarang. Seperti SCC juga, mesh concrete juga. Nah, kalau kita menggunakan PBJ1 enggak bisa. Dia enggak ngatur itu. Makanya kita ngomongin sudah high performance concrete. Seluruh properties daripada konkrit itu harus dipenuhi. Jadi 50 tahun itu dia harus tidak boleh terganggu fungsinya. Kalau dia tidak ngapung di pasca, kalau geser di dasar ya nggak jalan-jalan gitu. Mutu diawasi. Untungnya apa? Kan gitu. Nah ini ada istilahnya previous concrete. Jadi ini gini, porous concrete itu biasanya is needed to manage rainwater in order it is not waste, so that it is useful to maintain the humidity and the temperature of the environment and the trees need for water to grow. Ini fungsinya. Nah ini porous memang untuk jalan-jalan kecil. Kalau dump truck ya jangan. Mungkin sepeda motor, kendaraan ringan. Nah ini untuk parkir, street and roadway. Nah ini pakai ruler. Ini motongnya seperti jalan itu dipotong. Supaya cracknya itu ya ke jalan itu, tidak kemana-mana. Dialokasikan. Nggak mungkin tidak crack, beton ini mesti crack. Yang tidak crack ya jelly itu tidak crack. Tapi kita harus bisa mengatasinya. Makanya ada expansion joint, construction joint. Construction joint itu for allocation the crack happen. Ya. Nah, expansion supaya berkembang itu bebas. Concept in expansion there are dowel pipa, okay, and if there are volume chain, dowel like this. Yeah. If there are construction, if there are volume chain, will be tension and the concrete will be cracked because the shrinkage. That is a curing to maintain the humidity more than 90%. If there are the humidity 90%, there are no volume chain. It means the concrete not will be cracked. Batching, mixing, thermoting, and handling. Oke, order campuran beton. Persyaratan ada ukuran core, slam, kandungan udara ini. Selalu job pick itu selalu ada ini. Ukuran, slam, dan itu strength ditetapkan. Makanya di sini ada ordering ready mix concrete, ada option A, dasar performance, persyaratan, tegangan tekan, campuran material, slam. Ini biasanya dikerjakan oleh ready mix. Ini specified tegangan tekan karakteristik. Berdasarkan resep, purchaser mencaratkan campuran semen konten waterman ini. Ini cara ngatur kontrak mungkin ya. Di sana ada beberapa macam. Mix proportion, pembelian mensyaratkan tegangan tekan, jumlah produsen beton merancang campuran. Ya, tinggal milih aja. Itu bisa dibaca di ASTM C94 ya, mengenai ini tadi. Jadi nanti kita semua itu kalau mengevaluasi segala macam harus berdasarkan standar dan aturan. Jangan ngarang sendiri. Jadi kalau misalkan ACI 318 atau SNI itu hanya pasal-pasal. Boleh tidak, boleh tidak. Tidak pernah dijelaskan secara detail. Ya gambarannya dia itu Al-Quran ya. Tapi untuk bekerja, kalian harus baca hadis sama tafsiran. Sebab kalau ditulis semua, segini nanti. Segini aja enggak dibaca, apalagi segini. Contohnya, kalau situ baca peraturan nanti, SNI atau ACI, di situ enggak ada. Berapa toleransinya slam? Bagaimana mengatur mesh concrete? Enggak ada. Bagaimana mengatur konkrit yang dipompa? Enggak ada. Bagaimana mengatur campuran beton yang pengecorannya dengan tremi? Enggak ada. Seperti di Suramadu itu kedalaman 80 meter pakai tremi. Tapi petunjuk bagaimana membuat mix desainnya. Sebab kalau dia enggak benar, dia enggak bisa turun dia. Karena nanti dia kalau ngecor, dia harus enggak boleh kemasukan air. Nah itu ada metodenya. Makanya saya bilang tadi, kita kalau sudah nanti kerja di proyek besar, kita sudah enggak bilang beton mutu tinggi, beton sudah high performance. High performance itu bagaimana beton itu dirancang, dicampur sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kerjanya. Jadi harus dinamis, tergantung. Jadi udah namanya admixture segala macam itu udah diolah sedemikian rupa, ya harus ada chefnya lah. Ya kebetulan saya di proyek-proyek itu penasihatnya chefnya buat gini, oh enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, oke. Sudah sesuai dengan pasal ini gitu aja saya. Seperti MCP yang saya ngomong tafsiran sama hadis. MCP itu Manual Concrete Practice itu 5 buku, 1 buku kira-kira 1.200 halaman. Kalau Anda baca itu, sudah pasti bisa menguasai masalah beton. Untuk pelaksanaan, jok, segala macam. Ada namanya Note on ACI.
Itu cara perhitungan sesuai dengan SNI. Ada namanya SP4, formwork. Jadi masalah backcasting khusus itu didesain satu buku sendiri. Masalah backcasting. Tidak ada di dalam aturan ASIE atau ininya. Ya kita harus baca ke sana. Nah, untungnya kita menggunakan SNI itu sama dengan ASIE. Jadi semua masalah kita bisa ngambil dari tadi, tafsiran sama hadisnya. Jadi selalu bisa menyelesaikan masalah. Makanya kita pede aja, walaupun belum pernah baca. Tapi saya punya itu, lengkap. Itu lengkap. So, kalau ada orang, Pak, ini gini-gini gimana? Bisa. Saya bilang itu. Padahal saya belum pernah baca. Nanti baru rumah baru baca. Dan saya baca kalau ada kontraknya. Kalau tidak ada kontrak, tidak mau baca. Begitu banyak sampai pensiun, banyak yang belum kebaca. Nah, ini tahapan singkit, ready-mix, tahapan campuran beton, singkit mixer. Sebagian beton dicampur, sendiri. Nah, ini namanya singkit mixer itu sebagian dicor setempat, terus tapi sebagian dicor di mixer. Kalau singkit semua dicor di mixing. Terus ada yang langsung dicor di yang station itu harus dituang. Nah, biasanya nuangnya itu pakai agitator volume besar. Jadi ada 3 cara. Dicor selesai, tuang, dicor sebagian, lalu sebagian diteruskan ini, atau dicor langsung nanti di mixing di truk mixernya. Ada 3 macam. Truk mix konkret, penuhnya dicampur di truk mixer. Kalau ini gabungan. Kalau yang stationer tadi itu sentral ini sepenuhnya di dalam ini. Ini ready mix plant. Nah, kalau mengenai ini diperlukan sekian itu baca ISTM ini. Jadi kita nanti di dalam bekerja harus banyak work instruction. Itu dibuat dari standar sama spek. Sehingga nanti cara kita bekerja di tiap BC plan itu sama. Jadi sistemnya yang harus kuat, jangan individunya, tapi sistem. Penuangan sebelum melampaui ini. Nah, ini persyaratannya penuangan harus belum melampaui 3.300 perputaran. Tiap mesin perputarannya pada agitating speed, nah pada waktu ini 2 ini ngambil dari ini ASTM ya. Penuangan sebelum 1,5 hour. Jadi tergantung setting time-nya. Jadi kalau lebih dari setting time, biasanya kalau konvensional dosa karena waktu pengikatannya habis. Karena ada waktu pengikatan atau pengerasan. Atau ya ditambahin lagi pakai admixture atau apa untuk ini ya. Nah, ini ya agitator, remixing. Nah, ini remixing ini diatur ya. Ini aturannya untuk memutar kembali. Transporting handling, belt conveyor. Ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh transportasi. Nah, ini pembukaan kuliah saya supaya tahu bahwa kira-kira yang kamu hadapin itu ya ini nantinya. Ya. Jadi kudu persiapan temen. Banyak masalah. Rata-rata di lapangan itu yang masalah di konkretnya. Kalau baca enggak pernah masalah. Makanya yang rata-rata yang fail dan itu yang runtuh itu rata dari konkret. Oke, enggak sangat tinggi, kolomnya itu bisa besar-besar, ruangannya kecil-kecil, tidurnya sambil berdiri. Because if you design the concrete, you must think about how the strength is needed, the workability, economic, and the durability. High concrete strength and tensile strength may allow longer span with smaller cross section. If there are aggregate, the covered by pasta, there are it's called interfacial zone because the flow is not caused by water, but by the admixture. It means the durability, the porosity is very low. The concrete cracking and high bond strength will resist the loss of loading beam. Terima kasih telah menonton video pengajaran teknologi beton dan bahan ini. Klik like jika Anda suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda supaya ilmunya semakin tersebar luas. Klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa.